ditindas. Gua presetin jadi cek baby cek. Berarti konser Ideal AB nih ini kan asap kan, mungkin dia mikirnya ngerokok lah. Ya, Cabut dia langsung tuh. di Indonesia kan yang outdoor gitu kan agak sulit ya sebagai ya Rivalitas. halo Gils. Ketemu lagi di sini bareng gua Gilang. Masih ngebahas tentang perkonseran. Bersama kali ini gua bakalan ngobrol-ngobrol bareng teman gua nih. Doi orang kalau di scene sih dari 90 udah lama. Bandnya ada dulu Kapten Hook. Kapten Cuk. Sekarang bandnya BJXAA. Mantap. Masih ada nggak sih? Kapten Hook masih ada. BJXAA? DJ Eksa masih ada. Tapi gue denger gue katanya dipecat sih. Nah, emang arogan semuanya apa gimana sih? Karena gue terlalu tunduk kepada mereka dan akhirnya gue ditindas. Tapi apapun yang terjadi, it's okay. Apa ya? Gue sambil ngerokok boleh ya? Ya kan ini kan kamar lu, masa nanya sama gua? Enggak dong, sekarang gue lagi di SAD nih. Keren nih, lu kalau mau nyari Vespa, nyari barang-barang Vespa, servis Vespa, bisa di SAD. Mantap. Gils. B, Apa nih? CBC apa sih artinya? Cek baby cek. Hmm. Cek baby cek menurut gua adalah kata awalan di mana seseorang akan melakukan perform ya di permusikan. Nah, gua mengibaratkan cek itu sama seperti ya Enggak, terus lanjut. sama seperti bismillah. Jadi sebelum kita mulai perform di atas panggung, semua band, semua penyanyi, siapapun mereka selalu bilang cek 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 cek. Dan menurut gua ya keren aja. Gua presetin jadi cek baby cek, nggak cek cek cek. Jadilah nama panggung lu ya. Nah, nama panggung gua cek baby cek, itulah alasannya. Yoi. Cek baby cek. Lu kalau mau cek baby cek ini biasanya musiknya main apa sih kalau nge-DJ? Ya karena gue ini kan memang berbasic orangnya humor ya. Basic gue itu kan humoris. Jadi gue kalau lu tanya genre tetap gue itu, gue kayaknya lebih suka ke Britpop dan New Wave. Karena kita nggak pungkiri banyak sekali gue main di acara otomotif dan pada saat gue bermain banyak sekali orang yang minta bang lagu ini, bang lagi ini. Akhirnya gue nggak bisa menjadi idealis pada saat itu. Ya apapun yang gue puterin, ya apa yang gue suka. Iya. Nah, jadi kontroversi sih sebenarnya. Kontroversi. Kontroversi. CBC kontroversi. Kontroversi aja sebenarnya. Nah, CBC, nih kan kita lagi di masa pandemi nih, pandemi COVID-19, Corona ya. Siap. Lo tau nggak sih pada saat pandemi gini ada perkonseran virtual gitu? Gua suka lihat dan gue dengar juga teman gue juga udah banyak yang ngelakuin hal-hal seperti itu ya. Untuk melepas rindunya mungkin ya. Ya, Rindu buat main gitu ya? ya itu satu main mungkin. Kedua juga untuk menyapa teman-teman yang mungkin ya follower lah ya, followernya ya. Nggak ketemu ya? Nah, Oh iya, gua kemarin rapid testnya non reaktif, jadi aman deketan ngobrol sama CBC. selamat buat Gilang. CBC juga nih, dia udah colongan pakai vaksin katanya. Ya alhamdulillah lah, kita banyak rezeki ya. Amin. Itu yang pertama sih. Terus lu ngikutin nggak? Maksudnya lu nonton nggak apa yang lu pernah nonton di konser virtual gitu, misalnya kayak lu nonton misalnya DJ siapa main atau band siapa main gitu? Ya gua nonton suka ya kayak yang sekarang ini yang lagi hype, yang gua masih suka ya yang tipis-tipis semacam kayak Peggy Go. Peggy Go juga dia nge-live juga. Nge-live, gua Iya. suka lihat juga tuh. Yoi. Sinclair. Peggy Go mantep tuh. Korea ya? Orang Korea tapi dia ngetopnya kayaknya di Euro ya. Di Iya, Eropa ya. Europe ya.
Nah itu gue suka lihat aja tipis-tipis. Ya artinya ya inilah di saat kita memang nggak ngapa-ngapain ya, ya akhirnya gue harus memilih ya itu hiburan virtual itu. Setuju nggak setuju ya harus setuju. Oh iya. Nah, Peggy Go tuh berarti. Peggy Go yang sering ditonton sama AB. Mungkin dari Peggy Go dia bisa ngeliat-liat reference. Mungkin mau main nanti CBC bisa cek baby check main kayak Peggy Go pakai bikini misalkan. Nggak ada yang tahu kan. Misalkan CBC main pakai bikini kayak Peggy Go terus tato-tato coret-coretan gitu, mungkin CBC nanti nato gitu. Semua nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Karena gue kontroversi men. Yo, cek Bebas. baby check kontroversi. Nah, sekarang nih ngomongin konser lagi. Konser terakhir yang lu tonton apa sih? Boleh tahu nggak? Konser terakhir gue nonton itu ya sama teman-teman santai ya. Itu di Synchronize Synchronize ya. Itu konser festival sebenarnya kali itu ya sebutnya. festival, Synchronize festival. Nah ya itu sih yang terakhir. Sama itu tuh yang di Ancol yang sama lu. Jancol. Bahasa Ganda Mesin itu Purpos. Oh iya. Purpos Ganda Mesin ya. Iya. Nah, iya sama bosku nontonnya. Mabok dong gua. Obok. Mabok. Ya. Itu. Gimana tuh? Lu maksudnya kesannya gimana konser terakhir lo? Yang lo tonton siapa waktu itu di festival itu? Konser menurut gua adalah sebuah impian yang menjadi kenyataan. Kenapa Itu tuh? Filosofi gua untuk bicara konser. Pertama itu Lang. Kenapa? Karena di saat kita mendengarkan sebuah band dan di band itu gua merasa nyaman dan gua merasa suka dengan apa yang mereka mainkan dan kita berhayal. Wah gila, dia mainin distorsi seperti ini, dia menyanyikan seperti ini yang kita lihat lewat media sosial, YouTube dan lain-lain ya. Nah, pada akhirnya gue mempunyai kesempatan untuk melihat dia secara langsung. Nah, bagi gue ya itu yang tadi gue bilang, sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Oh, mungkin biasanya lu Nah. biasa lu cuma dengerin dia di CD atau apa. Coba lu misalkan nonton di YouTube. Nah, nanti lu nonton konsernya kayak Di depan mata. impian lu secara langsung berarti ya. Itu. Menurut gue konser itu ya akhirnya ya sesuatu yang nggak bisa kita bayar ya. Ya, apalagi kalau yang kita tonton itu band-band yang udah tua ya. Apakah mungkin mereka bisa balik ke Indonesia ya dengan usia dia yang udah melonjak tua ya kan kita nggak tahu ya kan umur, kesehatan dan lain-lain kan. Benar. Jadi makanya gua anggap itu sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Oke. Berarti gitu tuh. Nah, belum kejawab tapi nih konser lu terakhir kan yang nonton itu kan tuh yang di Ancol tuh. Sama yang Synchronize. Ada ininya nggak sih di Synchronize itu ceritanya? Gua di Synchronize itu punya cerita ya mungkin pada saat itu gua nggak mempermasalahkan, merasa enjoy. Ya gue itu nonton satu band favorit gua yang notabene-nya Siapa tuh? band tua, band lokal, The Flower Lang. The Flowers. Yoi. The Roda-roda Flower. gila. Nah, gua Roda-roda gila bener ya? ya roda-roda gila, Raja Wali, Tolong Bu Dokter. Tolong Bu Dokter. Itu adalah jagoan gua juga ya, termasuk jagoan gua. Karena kita nggak pungkiri ya, buat teman-teman 90s khususnya The Flower, Jet lo tau sendiri. Yoi. Liar. Siapa? Vokalisnya Rolling Stone? Mick Jagger. Mick Jagger Indonesia ya. Mukanya mirip banget anjing. Nah, Iya kan sih? dengan usia mereka yang segitu tua dan gua akhirnya gua juga comeback ya. Yang gua bisa nonton festival, nonton apalah itu bersama teman-teman gua dan gua ngeliat lagi akhirnya memang gua nggak bisa menahan diri gua untuk melakukan euforia pada saat itu. Nah, jadi menurut gua ya gua kembali dan gua ya masih begini dan gua senang ngelakuinnya gitu loh. Yoi. Ya, Fun ya. Fun banget. Emang bener sih lu nonton konser, band lu yang lu suka, terus sama bareng temen-temen lu yang terbaik, itu udah lengkap sih. Dibandingin sama pacar sih kadang-kadang lu pasti jaim-jaim tuh. Betul banget. Kalau sama temen-temen lu udah lepas. Ya nggak sih? Biasanya Betul gitu sih banget. kalau gua sama Abe juga gitu. Ya, jadi itu adalah sebuah kebutuhan ya buat kita yang memang menyukai salah satu band, yang suka dengerin musik, ya, energi sih sebenarnya. Yoi. Energi, jujur aja energi. Energi itu ya banyak ya dari kalau menurut gue Lang ya, dari musik ya. Apalagi kalau kita ngelihat emosi-emosi ya band-band yang kita sukain ya. Lewat lirik, lewat distorsi, ya lewat performnya mereka. Yoi. Ya pada akhirnya, wah gila ini band yang gue sukain, band-band yang gue idamin. Oh
ya nyatanya memang mereka itu nggak jaim, nggak cuman memang mereka jualan vinyl, jualan CD, jualan merchandise, dan mereka memang patut dijadikan sebuah ikonik yang kita sukain. Yoi. Nah, yaitu Cara lu apresiasinya berarti ya, apresiasi mereka ya lu nonton konser juga berarti kan? ya kurang lebih gitu kan seperti itulah, maksudnya. kurang lebihnya. Nah, itu berarti tuh cerita dari Abe. Lu sekarang nih, Yes. lu termasuk orang yang suka ngejar band misalnya sampai ke luar negeri nggak sih? Misalnya ada band ini konser bukan di Indonesia, terus dia kemungkinan kayaknya nggak bakalan di Indonesia. Lu masih suka gitu nggak sih kayak ngejar mereka ke luar negeri? Ya. Kalau gua Ada ceritanya nggak terakhir gitu? tetap bercita-cita kalau memang gua masih sehat, ekonomi gua masih memumpuni ya untuk membeli segala kebutuhannya dari transportasi dan lain-lain. Gua akan terus melakukan itu lah. Gua akan terus melakukan itu ya dengan sesuai kemampuan gua aja. Gua akan Berarti- kejar itu kalau memang gua masih mampu, gua akan go. Berarti kalau ada kesempatan ya Kenapa enggak? why not ya kan, That's kejar right, that's gitu right. kan. Betul. Yoi, bener sih. Soalnya uang bisa dicari, momen keren nggak bisa dicari lagi kalau udah kelewat cuy. Betul. Iya nggak sih? Betul banget, Bang. Yoi. Betul banget ya kan. Nah, itu kalau konser ke luar negeri terakhir apa? Yang lu tonton apaan tuh? Terakhir yang gua nonton sih gua nggak jauh sih, Lang. Singapura sih. Hmm. Yang terakhir itu gua nonton Metallica sama si Coldplay. Coldplay. Yoi. Nah itu yang terakhir ya, yang ya gua belum bisa kayak Gilang Fits lah. Kenapa tuh? Ya lo bisa nonton Rancid. Ya. Padahal kan gua ya New Order kita gua udah dijanjian pada akhirnya Nggak jadi. Nggak jadi Gara-gara ya. corona ini semua. ya gua Coldplay sama Metallica itu kalau nggak salah kan itu waktunya berdekatan tuh. Ah, Nah, gua nonton 2 konser itu aja di luar ya. gue belum nonton tuh dua-duanya. Coldplay. Nah, itu berarti tuh cerita dia. Kalau konser ke luar negeri mantep tuh. Intinya ya kita harus enjoy menjalani hidup ini ya sesuai takaran aja lah. Yoi, nggak usah dipaksain ya kalau emang Betul, ini. betul. Nah, terus habis itu konser yang paling ideal nih dan paling keren menurut lu tuh kayak gimana sih? Harus kayak gimana? Ada nggak kriteria ini konser yang lu tonton anjing ini harus kayak ini ideal nih kayak gini nih? Nah, kalau untuk ya gua nggak bilang gua so tua ya Lang ya. Hmm. Dengan ukuran umur gua yang sekarang ya kan semua kan bicara harga tiket segini. Hmm. Ya pertama yang kita bilang gila mahal banget nih. Apa sih yang gua dapet? Ya contohnya gua kayak nonton Coldplay ya. Lah buset. Dia sampai nolak main di Indonesia. Harganya gue bilang gua nggak murah juga tuh beli tuh. Nah, pada akhirnya emang gue suka aja ya karena gua udah mulai dengerin yang yang slow lah ya. Ya bla 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 bla. Pada akhirnya gua berangkat ya gua ngeliat si Coldplay itu dengan budget yang gua keluarin ya luar biasa. Nah, itu dengan sekarang yang gue bicarakan ya. Pada saat gue masih bujangan ya gue dengan yang gue cari itu ya crowd yang modelan kayak ya New York hardcore begitulah. Ya gigs. Itu dulu zaman masih muda ya? Nah, jadi memang gua dilema ya untuk membicarakan perkonseran di channel ini ya. Jadi sila kata mungkin dulu kita masih muda, gua nyarinya yang memang umpek-umpekan, ada berantemnya, Keren sih, seru mabok, sih. bla bla bla. Pada akhirnya kan kita berjalan dengan waktu. Ya gue pengen lihat teknologi dengan apa yang ditawarkan oleh band itu. Apaan sih lu? Gila, nonton sampai segini mahalnya. Nah, Apa yang lu maksudnya lu udah bayar segini nih? Heeh. Apa yang lu bisa kasih ke gua nih? Nah, ya gitu kan. itu penasaran di situ. Nah, misalkan Coldplay nih lu berani bayar mahal. Nah. Ya lu kasih apaan nih? Biasa band kalau kayak gitu sih nggak cuma sound doang sih, satu multimedianya bisa ya nggak sih? Betul. Terus betul. act performance-nya ini keren nggak nih dia mainnya kayak gimana? Menghibur nggak? Tuh gitu ya biasanya ya. Ya sekarang gini, dia sempat mengatakan dia nggak bisa manggung di Indonesia. Satu, kenapa? Ya kita nggak tahu kenapa ya kan. Ya pada akhirnya kan itu kan banyak isu ya, banyak pendapat lah. Kedua, di saat gua menukarkan tiket, gua menerima itu gelang yang namanya gelang. Ya. Itu gelang putih. Apa sih nih gue bilang? Dan gue dapet gelang kertas di kanan kiri ini gelang ini. Yang awalnya gue nggak tahu ini apa nih Lang. Gue masuk, disuruh pakai dan disuruh gitu loh. Apaan sih lu? Gue udah bayar disuruh. Nah itu yang gue alamin. Akhirnya gue pakai. Nah di saat si Coldplay udah mulai main,
gelang itu nyala standar ya, nyala lampu Nyala doang. otomatis gitu. Nyala otomatis, dan semua nyala yang ada di Anjir. stadion itu. Oh iya? Nah, nyala semua. Hah? Apa daerahnya? Wah, gini ternyata. Lagu kedua dia ngikutin beatnya, Oh gitu. ngikutin beat lagunya. Oh. Apa daerahnya? Ya, gua sepanjang gua nonton konser, ya baru ini, Pengalaman baru ya? baru Pengalaman si baru ya? Coldplay, ya itu. Keren. Berarti itu salah satu apa ya? Salah satu indikasi sama Coldplay berarti pas dia bawain lagu apa, lu ngangkat tangan gitu berarti ya. Nyala semua Dan ya. itu satu stadion beatnya Stadion di mana sih? Singapura. di International Stadium Singapura. Oh, iya. Kayaknya di situ dia. Aha. Ada di situ. Nah itu ya kan. Ya udah. Yang seperti gue bertanya ribet banget, gue harus disuruh pakai. Ribet tuh gue bilang nggak sampai. Nah, pada saat itu kan memang orang-orang tugas keamanannya pada saat antrinya si Coldplay itu, Hah? yang gue masih inget itu orang-orang lansia loh. Oh, yang antri apa yang Bukan, jagain? petugasnya. Oh, petugasnya. Petugas itu orang-orang lansia. Katanya dia ya bahasa Indonesia pakai, gue lupa bahasa Inggrisnya apa, pakai apa sih bahasa Inggrisnya? Use it. Use, bla 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 bla. Gua pakai, ribet banget tuh, gua bilang gak usah ngomong gitu. Pada akhirnya gua pakai, gua nurut. Lo nggak tahu itu ternyata lampu itu ngikutin beatnya si lagu-lagunya Coldplay sampai habis. Keren. Ya kalau lo tanya itu ya gua nggak pernah sih nonton konser yang Di Indonesia belum ada ya? Belum pernah ya? Belum pernah ngerasain mungkin ya? mungkin belum pernah gua rasain dan belum pernah ada band juga ya yang sampai segitu ribetnya. Pada akhirnya anjay, keren. Nah, Keren. itu ya Oke. itu gua Berarti ya maksudnya lu keluar, lu bayar duit lebih, dapatnya mantep ya, maksudnya timbal baliknya oke ya. ya konsekuensinya ya itu yang dari kita ngeluarin ya sekian rupiah menjadi dolar yang menurut gua wow gila, akhirnya ya terbayar dengan lunas dengan apa yang dilakukan oleh si Coldplay dan IO itu. Berarti konser di AB nih, Heeh. konser yang maksudnya dia lagi nyari yang nggak pernah dia tonton nih sebelumnya nih, mungkin dulu zaman masih muda hardcore dia tahu sendiri kan, hardcore kayak gimana kan. Nah mungkin berarti ini cari kayak gitu tuh sekarang. Ya, karena kan gua jalan ada istri sekarang. Iyalah. Istri ya kan ya kayak kemarin kita kan mau new orderan, pada akhirnya gua nggak bisa karena gua baru anak lahir, dan pada akhirnya lu jalan akhirnya new ordernya nggak jadi. Mungkin next year Next ya. itu harus ditonton sih new order, Wajib lah. wajib itu. Sekarang nih, Be, Nah, sebutin dong 5 konser paling keren yang udah lu tonton menurut lu. 5 konser yang paling keren menurut gua adalah di tahun awal 2000 Skin of Tears ya. Skin of Tears. Nah, Ah. band Jerman yang main di kampus Jayabaya. Oh itu mah ceritanya beda dong kerennya. Nah, Ini kan tahu gue tuh. nah, jadi kenapa Skin of Tears? Karena gua menemukan sosok seorang wanita yang gua tunggu-tunggu dan pada akhirnya dia jadi istri gua. Di Sampai konser. sekarang ya. Ya, Skin of Tears. Yoi. Lu nonton konser punk tapi lu nemuin jodoh, keren tuh. Nah, gue dapet jodoh bini gue di Skin of Tears Jayabaya di acaranya Guerrilla Music Underground. Yoi. Skin of Tears ya. Thank you Jayabaya, GMU-nya. Terus Kedua, band lokal nggak apa-apa kan? nggak apa-apa, terserah. Nugi tuh, Nugi. Nugi tahun Itu 90-an berapa lah. anjir. Toku nih, gua ngobrol sama orang Toku soalnya. Nah, Nugi itu awal-awal baru masuk Jakarta sih menurut Oh gue. ya? Oh dulu Jogja ya? Enggak, dia main di parkir timur ya. Enggak, dulu dia orang Jogja kan? Orang Jogja, memang band Jogja ya. Hmm. Nah, Jogja dia- ya? Nugi. Bukan Jogja ya? Katon kan? Emang iya? Nugi Jogja lah. Jogja. Wah, Katon kan abang ya? Nugi Katon Bagaskara. Iya kan? Itu abang ade kan mereka. Itu jadi gue nonton Nugi awal-awal memang masuk Jakarta sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua dia itu ngebuka Iwan Fals. Oh, Nah, di mana tuh masih inget gak tempatnya? parkir timur. Wah anjir, parkir Tempat timur. latihan orang-orang latihan mobil tuh. Orang-orang Jakarta latihan mobil di parkir timur. Aduh mah. Ya, betul. Masuk duduk mabok. Nah, jadi gua nonton Nugi pertama kali di situ dan gua naik motor nggak bawa STNK. Gua nonton di situ pada akhirnya Iwan Fals kan si gestarnya kan. Nah, Nugi tuh ngebuka si Iwan Fals. Ya openingnya. Kursuan, Oh ya? ulang. Asli kursuan. Nah, Mas, yang lo inget apa tuh pas kerusuhan itu?
Pokoknya yang gue inget itu di atas panggung itu semua sound dilempar-lemparin itu ada salah satu ormas. Oh ya? Dilempar-lemparin anjing chaos banget. Nah, lo tau kan ada lagunya One Pass memang yang kontroversi ya. Iya, banyak bukan ada. Kalau gue inget banget pada saat gue nonton konser itu pas lagu Bento. Oh iya. Itu mulai chaos. Oh. Nah itu ya, itu untuk lokal. Berarti ada provokator ya? Nah, dan itu ormas yang ada di atas panggung yang lempar-lempar sound itu memang ada salah satu ras. Oh. Gua nggak bisa sebutin ya. Ah. Nah, itu saksinya gua. Terus pas di situ lu gimana tuh? Ya gua cabut lah. Cabut. Gua naik motor, akhirnya lu tahu kan jalur cepatnya di Sudirman kan? Motor masih masuk dulu. kan? Zaman dulu ya masih ada dipisah ya. Nah. Sudirman ya nggak sekarang dibuka ya. Gua dengan paniknya gua masuk jalur cepat di situ akhirnya gua ketilang. Itu jam berapa emang? Karena konser itu kalau nggak salah start jam 8 malam. Gua nonton cuma 1 jam dah kalau nggak salah. Oh, Karena gua nonton jam Nugi. 9-an biar Ah, bisa ke tengah. Nah itu kan dia kan kalau yang kita lihat sekarang kan jam 11 ya baru boleh masuk kan? Iya, Nah itu di jantan jam 10 jam 11. Gua panik seadanya karena itu motor orang tua kan. Nah gua cabut masuk jalur cepat, gua ditangkep. ini beneran gua cerita nggak ngada-ngada. terus Gua naik motor exiting Force One bapak gua. mahal tuh sekarang tuh Force One dicari. Nah Terus? gua masih ingat akhirnya gua dibawa motor gua ditaruh di kolong jembatan kantor pos polisi. Lu ingat masih Oh, ada tuh? masih ada semanggi Nah, bawahnya. itu gua diberhentiin di situ akhirnya orang tua gua ditelepon suruh datang. Terjemput. Akhirnya gue cerita bla 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 bla, yaudah akhirnya bokap gua awalnya marah gue ceritain, ya udah. Ya. Nolongin lo jadinya ya. Chaos banget berarti tuh di situ tuh. Parah tuh. Kan gue tadi bilang di atas panggung itu ada satu ras Ngamuk dia naik ke atas. sound hancur, lempar-lemparan. Serem. Tahun segitu masih banyak chaosnya sih ya. Iya nggak sih? Itu. Karena acara itu no ticketing, Wah anjir pantesan. gratis. Pantesan. Pagar Timur. Nggak apa tuh namanya tersaring dengan baik yang nonton ya siapa aja bisa masuk kan. Beneran itu gue beneran. Ini cerita nggak ada. Mungkin lo yang nonton channelnya Gilang nih, inget ya, Nugi pertama masuk Jakarta tuh. Nah, sama lagi Itu kedua tadi ya. Hmm. Sekarang ketiga. Beastie Boy. Gua Beastie Boy lo nonton itu? Nonton gua. Anjir keren lo Beastie Boy nonton. Tahun berapa? 9 berapa? Aduh, 90-an 96 apa 9 berapa sih? 96 97 ya? Oh. Apa Jakarta Alternatif ya? Barang Sonic Youth. Iya Sonic Youth. Nah, itu gua nonton. Wah anjir. Zamannya Foo Mbak- Fighters juga sih bukan ya? Foo Fighter juga. Fighters ya? 3 band Foo Fighter, Sonic Anjir. Youth sama Beastie Boy. Gua nonton. 90-an udah nonton Beastie Boy. Gua aja masih umur 7 tahun kali itu. Gila, tiketnya cuman di bawah 100.000 tuh tiketnya. Tahun segitu ya? Iwake. Tahun segitu mahal kali ya segitu ya? Iya, ada Iwake di situ. Ada ya si Bumerang main kalau nggak salah tuh. Ya, Banyak itulah. ya? Banyak Festival. memang. Senayan itu ya, kalau Memang nggak salah ya? alternatif, acara alternatif. Ya kan di Senayan ya? Itu ceritanya gimana tuh? Lu bisa Ya. masih inget? Lo ada yang masih inget nggak? Ya intinya Yang gua- rusuhnya katanya. Ya gue inget banget itu. Rusuh. Kain dong, mungkin banyak yang belum tahu nih orang-orang. Anak sekarang. Di acaranya si festival alternatif itu ya rusuhnya ya kan dulu kan kita masih gap-gapan. Punk, grunge, Britpop. Ya dari gitu-gitu, dari baju, Oh, identitasnya dari situ dilihat dari baju-baju. terus? Nah, Buckethead, Mm-mm. Britpop. Oh Nah, iya. Baju-baju basketball yang di double hip hop. Oke. Nah, robek-robek grunge. Ya, pakai flanel ya. Ya. Nah, mohawk, warna-warni. Pang. Ya, Terus itu, terus ya di situ gap-gapannya seperti itu. Ya itu kental banget sih. itu pemicu untuk rusuhnya apa sih? Lu masih inget nggak? Ya kalau gue sih mutlak ya, gue cuma bilang mereka dalam keadaan hangover, Mabok. mabok. Standar ya, mabok mungkin Standar. kesenggol, rusuh ya. Hangover. Yang tertindasnya itu kalau gue melihat itu ya fans-fansnya si Sonic Youth ya pada era itu ya. Oh tapi mereka ngelawan tuh. Oh ya? Emang diapain? Ya artinya mereka ngelawan kan mereka karena ada Sonic Youth, ada Foo Fighter kan. Ada band-band alternatifnya kayak si Pure Saturday main itu Oh kalau iya? nggak salah. Iya. Kalau nggak salah itu main sih dulu. Nah. Ya memang itu ya dulu mah kocak sih ya kayak gitu-gitu. Memang ada gap-gap ya aliran-aliran ya scene-scene yang grunge, punk, grindcore, hip hop ya itu memang ada gap, ada sekat kita. Nah, terus lu berarti sempet nonton si Beastie Boys-nya nggak gitu? Yang gua tunggu itulah. Enggak, maksudnya sempet nonton, enggak maksudnya kerusuh apa dia diberhentiin
Apa masih sempat ditonton? Bisa? Masih, gua masih Iya. nonton. Anjing, keren tuh. Masih Yang nonton. paling lu inget nih pas Beastie Boy itu bawain lagu apa ya? Sabotage. Yoi, itu tahun segitu dari rilis ya? Sabotage. Iya. L Communication. Anjing, Sabotage. nonton Cak, Sabotage. cak, 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 Sabotage cak. live lo, langsung dari Beastie Boy. Ya. Adam York masih hidup ya nggak sih? Iya. MCA. Nah, karena di situ kan si Sabotage itu kan memang mainin-maininnya yang gue bilang ya si apa ya, fight for your apa Fight for your life. ya, fight for your life itu kan ya karena itu pecah You acaranya gonna fight ya, for your life Ya, to itu memang- party Jadi, gitu kan? karena ini kan pesta alternatif Hmm. ya mereka jago-jago iya lagu-lagu jagonya itu karena pas di saat dia mainin itu si anak hip hop itu agak sedikit geser masuklah itu si alternatif kurang karena kan itu kan memang kan ya gua anggap sih masih ada Iyalah, ada alat ininya, distorsinya. distorsinya Iya. sama Sabotage kan jeng ya mulai tuh di situ nyatu nah, udah berantakan tuh Bang. Dulu mungkin gampang buat terpicu ya berantemnya ya zaman Oh. dulu ya. Bang. Masih ya. Ya Gilang kan temennya banyak yang usia gua mungkin ya bisa ditanya lah bukan cuma gua doang yang ngagul Ah. ya, lu pakai baju rencit lu udah orang dibilang lu anak punk lu pakai baju Nirvana grunge lu pakai baju Oasis Britpop Zaman Udah. dulu kayak gitu identitasnya ya dilihat ya. iyalah Kalau sekarang kan lu anak apa juga bisa pakai baju apa. Iya nggak sih? ya itulah yang Perbedaannya ya. ya hilang sekarang gini aja lah kayak sepatu Vans old school dulu itu cuman yang make anak skateboard anak hardcore sekarang lihat ya kan? anak hypebeast Gampang dibelinya kok sekarang lagian di mall juga bisa. Asal lu punya uang juga bisa kan? ya itu makanya udah identitas itu pada saat itu memang udah gampang mati baca Benar. Gampang mati baca. Ya lu pakai fans juga kelihatan lu anak ini nih, iya nggak sih? anak skateboard nggak jauh dari hardcore Benar. melodic punk Skate punk, nah udah gitu benar skate rock. hmm. Itu tadi ketiga. Ada lagi nggak? Paling Oke. keren. paling keren ya ada sih sebenarnya gua Apaan? lupa Tapi lupa gimana tuh? ya, kayak Ambersonic ya kalau nggak salah ya Hammer Sonic pas yang mana tuh? yang pas di Blok D itu Senayan Oh, lapangan D. Siapa tuh? Yang Ya. pas main yang lu paling keren yang menurut lu itu? pada saat gua nonton si Caracas ya Caracas. nah gua baru kenal Diablo lang Ah. nah, dia kan sponsornya Diablo tuh bir Oh, bir, ya. ya kan beli tiket pada promosi akhirnya gue memang yang awalnya gue itu memang mau wah gue mau seru-seruan nih gue minum tuh bir Diablo gede banget kalengnya kan Iya. gue minum nggak taunya gue obok Nggak ada yang lu tonton dong itu mah. gue tidur sama Asep lu tau Asep kan Ah, anak pinball juga tuh iya. tidur gue di samping pojok kiri tuh pon-ponan anjing gue bilang di bir puyeng juga pala gue Tahun berapa sih? Itu ya, yang tahun berapa? ya pokoknya gue pas Diablo tuh aduh ada Caracas bandnya kalau nggak salah dah Ah. kalau nggak salah ya Ah, pokoknya tuh gue minum blang puyeng Sep akhirnya gue pojok kayak tuh di samping deket toilet yang mobil itu tuh iya. Portable. sama Asep gue berduaan tuh Buset Diablo begitu juga nah itu tuh Mabok dia. makanya gue lucunya ya gue cerita si Hammer Sonic itu yang gue lucu ya itu aja Ah, bangsat nih minuman gue bilang paling berkesan ya. ya itu Hammer Sonic Terus ada lagi nggak? Kelima. yang kelima ya saat gue udah lama nggak keluar nongkrong begini ya gue nonton Coldplay lah nah gue kenapa ya kan gue kan anak-anak Tahun tahu berapa lah sih? Masih inget ya? Coldplay 2016 atau 2017 sih? 2016 2015 ya Oh, gitu-gituan. 2016 Kenapa? ya setahu gua. Gue itu pengen banget nyenengin bini gue lang Hmm. nah, pada saat itu bini gue nanya gue bilang ntar lah gue masih banyak kerjaan akhirnya gue bisa berjalan Berduaan tuh, sama anak lu? sama teman-teman bini gue juga dua orang rame-rame. nah terus gue jalan emang bener-bener yang namanya tiket pesawat udah mahal hotel mahal akhirnya gue stay di Batam Oke. ya makanya ya dengan gue kangen-kangenan sama bini gue nonton konser ya itu sebenarnya sih gue sama bini gue sering juga nonton kayak Wizard, Blur kan gue nonton tuh ya itu gue nonton kemarin gue ya ini udah lama banget nggak nonton Paling berkesan itu ya. ya si Coldplay ini Coldplay ya. Lu Nah. mungkin bandnya lu berdua suka, ya lu berangkat. caranya beda nih Ah,
Kalau yang gue sering nonton juga kan ya gue lebih seringnya ya kayak band-band alternatif sama Blur ya, sama Britpop ya. Tapi itu masih ada di kota kita sendiri kan. Ya. Yang notabene-nya kita naik motor, naik mobil bisa. Ya itu kan akhirnya gue jalan dengan yang waktu mepet, gue jalan akhirnya gue stay di Batam. Bla 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 bla. Akhirnya gue ditemenin temen gue di sana. Nah, pada akhirnya gue harus kan gue 4 hari ya di Singapura. Akhirnya gue dapat kamar tuh di Singapura. Nah, di hotel yang gue nginep ternyata hotel prostitusi. Tuh bini lo. Heeh. Terus gimana dari ceritanya? Jujur gue ngomong, lo bini gue kalau nonton dia mungkin ketawa kali. Nah, jadi yang hotel mati lah, mungkin di sini tuh hotel mati. Plak ketiplak gue ngeliat. Orang tuh bawa pasangan ya kan, banyak orang-orang yang India gitu kan. Oh ya? Masuk kayak bawa cewek-cewek, kita tahu lah. Ya udah gue bilang, ya udah deh, daripada nggak tidur lo, gue bilang. Itu go show berarti. Go show. Nyari hotelnya, nggak booking dari lama gitu. Pada saat gue harus pulang ke Batam, gue capek kaki. Orang kan sana kan sebuah MRT dan lain-lain kan. Akhirnya gue dapet deh kosong. Nah itu nggak jauh dari si International Stadium Singapura, hotelnya gue dapet. Akhirnya gue nginep. Yaudah Singapura nih. tuh? Nah nggak jauh dari si stadium itu. Gue dapet kamarnya itu, gue bilang kamar melati. Oh itu banyak orang-orang India, Birma dan lain-lain pada tidur situ yang cuman ngeus. Sedangkan gue mau bini gue. Nah itu akhirnya cerita gue Ya lu sendiri bisa dong bini lu sendiri dong. Ya, hotel-hotel melati, ranjang kamar mandi doang. Ya kan? Nah, liftnya kecil. Ya itu, gua punya kesan aja. Berarti di konser di Coldplay itu apa pengalamannya banyak tuh berarti ya kan? Banget. Nah, gua dianterin sama temen gua yang ya gua mungkin gua dapat katakan pejabat ya. Di Batam? Di Batam, dari Batam ke Singapura ya. Gue mendapat pelayanan yang nggak gue sangka ya. Yang nggak gue sangka. Naik kapal ya? Iya, Ya kan? ferry kan. Ferry kan? Nah akhirnya gue dianterin ya dengan boot pribadi punya milik negara. Ya, alhamdulillah gue. Dan itu gue bener-bener deh. Ya gue bilang, ya rezeki bini gue sih gue bilang. Ya dengan gue tuh udah berpikir, oh gila lu kita nih emang bener-bener nyetrit gitu loh. Itu bini lu kondisinya maksudnya nggak apa-apa, slow ya berarti ya? Slow ya, maksudnya gue nyetrit ya udah kita naik ferry yang dari apalah itulah pelabuhannya si Batam gue lupa tuh. Udah gue ngecek semua kan sekarang sudah online tuh. Pada akhirnya dapat fasilitas kayak gitu temen gue. Ya udah. Senang aja gue, yang sampai yang gue paspor manual apalah itu green card gue kagak tahu. Akhirnya gue nggak ngantri dengan ular antriannya orang Indonesia, ternyata banyak juga yang stay di Batam, mungkin sama kali ceritanya ya. Mereka nggak dapat kamar ya. Akhirnya mereka dari Batam itu nguler antrian imigrasinya. Nah, gue dengan teman gue akhirnya gue paspor gue biasa loh. Paspornya? Paspornya. Tapi gue bisa dapat pelayanan yang ya kayak green card ya disebutnya. Yang nggak ngantri ya. Iya. Mungkin karena lu sama temen lu itu kan? Ya, itu gue bisa gue katakan seperti itu sih. Ya ada servis karena temen gue. Akhirnya ya udah akhirnya gue sampai situ karena dia ada tugas temen gue. Dia nggak nonton, dia harus kerja lagi. Udah gue dilepas di pelabuhan Singapura, gue lupa tuh. Apalah harbor apa itu lah. Gue lupa. Terus udah gue tinggal, ya udah. Katanya kabarin lagi kalau lu mau balik lagi. Nah, pada akhirnya gue pada capek kaki gue tuh. Akhirnya nginep Singapura ya? Nginep Singapura ya, gue dapet kamar melati. Karena udah banyak penuh kali ya, mungkin pada saat itu banyak orang Indonesia nonton Coldplay semua ya kan? Iya. Mungkin nggak Indonesia doang, mungkin dari negara lain juga. Ya, Dia kan cuma ke Bangkok doang kan salah ya? Asia Tenggara kan cuma Bangkok sama Singapura. Iya. Ya di situ mungkin tumplek Filipina, si Malaysia, Indonesia. Ya lu tau sendiri dah antusiasnya Coldplay kan banyak juga kan. Nah itu berarti tuh konser-konser yang paling apa ya, bukan keren berarti sih, kayak memorable banget sih, yang paling diinget banget sama Abe. Nah sekarang ada nggak sih konser yang paling busuk menurut lu yang lu tonton? Anjing begini banget nih acara nih. Java Rock Inland Tahun berapa gue lupa. pas siapa tuh? Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Itu kenapa tuh menurut lu paling gitu? Ya Dixon main berapa lagu cabut. Bete ya? Iya, lu coba yang Smashing Pumpkin gitu loh. Lu tunggu-tunggu. Ya Smashing Pumpkin lo tau sendiri. Ya termasuk legend lah ya. Ya iyalah. Tapi dia udahannya begitu doang. Ya itu. Kesel ya berarti ya. Anjing gue bilang.
Masih Pumpkin. Ini Pumpkin. Ada Ancol. lagi nggak? 5 gitu. Masih Pumpkin. Morrissey terakhir ya. Oh, yang 2016. Yang kedua ya. Ya, ini cabut juga itu. Morrissey gua nonton juga tuh yang di lapangan golf ya. Gold Friends Senayan. Mungkin Gilang juga tahu ya. Yang dicabut aja. Itu karena ini si Bus Burer gitarisnya ngeliat di depan ada yang ngerokok. Nge-vape sebenarnya sih kalau gua. Nge-vape ya? Ya mungkin kan asap kan, mungkin dia mikir yang ngerokok lah. Ya, Cabut dia langsung tuh. Masih ada satu lagu lagi tuh setahu gua. Iya, iya. Tapi gue salah nggak kalau gue bilang itu busuk? Sama lah, gue juga kesel pas waktu itu. Pada saat itu ya, gue masih suka Morrissey. Ya artinya ya ini sesuatu yang luar biasa ya. Morrissey sukses pertama konser di Indonesia itu 2012. di Jakarta, khususnya di 2012 di tenis indoor. Dan akhirnya CEO ini ngebikinnya si Morrissey di outdoor ya. Wah, sebelum gue beneran, gue udah agak sedikit yakin bakal ngaco. Lu nonton di depan apa di belakang tuh? Pas Di tengah. 2015, tengah. Di tengah gue. Di tengah, gue nonton itu, apakah iya nih mau sekelas Morrissey main di outdoor? Sorry, biasanya orang kita tahu sendiri kan Lang. Bener nggak? Asem ngerokok ya. Nah itu makanya tantangan dari gue pengen tahu. Pada akhirnya ya kejadian. Apa yang ada di pikiran gue itu kejadian. Kejadiannya kenapa? Ya lu tahu. Padahal itu salah satu yang requirement-nya si Morrissey di venue-nya lu nggak boleh ada yang ngerokok, nggak boleh ada yang alkohol, makan daging, ya kan? Salah satunya itu terus tahu gue ya. Karena kan di Indonesia kan yang outdoor gitu kan agak sulit ya. Agak sulit dijaga ya. Bener nggak sih gue? Nah, Bener nggak gue? mungkin si yang penjaganya, mungkin security-nya ada kecolongan kan. Soalnya rokok itu periksain sih setahu gue waktu itu. Ya, kayak gitu-gitu kan. Ya gue pada akhirnya penasaran aja. Kok di outdoor? Dan gue pengen tahu. Kayaknya bakal akan terjadi seperti ini loh. Bener. Pada akhirnya kenyataan. Padahal lagu-lagu terakhir ya, lagu terakhir ya. Ya, Cuma cuman satu kan- lagu lagi ya. Nah kalau kita sebagai ya mungkin semua juga orang yang main musik, yang dengerin musik, Morrissey bapak moyang lah, ya kan? Kok begini memperlakukannya? Tapi pada akhirnya ya emang salah juga kitanya. Iyalah. Iyalah, itu kan salah satu permintaan mereka. Riders ya lah. Nah, Itu kedua, ada lagi nggak? Apa semuanya konser lu seru? Apa nggak ada lagi? ya kalau buat sininya sih yang busuk-busuk. Ya si yang apa ya Lang ya? Yang gua lupa sih ya. Ya yang notabene kita bayar kerusuhan di stop lah itu loh ya. Bisa. Ya itu yang kadang-kadang gue bilang aduh apa sih namanya Java Rockyland gue nggak pernah tinggalan situ. Selalu ada gue tuh kalau Java Rockyland kayak gitu tuh selalu ikut. Cranberries ya. Nah Cranberries gue ngikutin. Happy Mondays. Ya kayak gitu-gitu ya. Oh iya si Stone Rose Stone Roses. Ya. Kenapa tuh? keren sih performnya. Konser yang paling keren menurut lu berarti kan Mas? Keren tapi pada angle akhirnya busuk. Kenapa emang? Dia ngibarin bendera Manchester United. Si Ilham itu, gengingan Ilham yang ngasih. Gue suka Stone Roses juga ya sebenarnya. Gue nonton ya mungkin tahu lah ya. Setelah dia lagu terakhirnya Dia bendera. dikasih soalnya bendera sama- MU itu si sama- Ilham sama- kalau salah sama- itu gengingannya. Nah, Digini nama Ian Brown ya. Nah, dikibarin. Dia memang dia band Manchester sih. Nah, cuman ya gue sebagai orang yang nggak gitu suka dengan Manchester United. Liverpool ya. Nah, ya kayak gitu-gitu. Ya mungkin lo orang tahu lah ya. Nah, kalau lo sebagai ya Rivalitas ya. rivalitas terakhirnya Ian Brown ngibarin bendera MU. Aduh, langsung putar balik aja. Ya udah. Ya ini mah guyon kesel aja. Stone Rose ya. Stone Roses, tadi keren sih acara itu. Keren itu. Mainnya keren sih. Makanya kan gue bilang keren. Di belakangnya Keselin. menurut gua. Sorry kalau salah. Rivalitas cuy. Nah, rivalitas. Ada lagi nggak? Kayaknya Udah ya? gua Nggak ada ya? lupa. Cukup kayak sih yang dibilang. Heeh. Kalau yang lu nonton itu tuh, lu nonton yang The Flowers tuh ada ceritanya, yang katanya lu gitu gimana tuh? Ceritain dong. Intinya gini Lang, kalau gue tuh ya memang gue akan melakukan
hal-hal yang menurut gua ya ini kita tuh nonton bandnya begini, nikmatin loh. Ya gua selalu komitmen begitu. Selalu komitmen gini loh. Di saat kita ya nonton begitu kan kita kan kayak rekreasi ya, kayak kita hiburan ya. Iyalah, hiburan lah. Ya kan? Ya gua mau orangnya kan jadi diri gua sendiri. Nah, pada saat si The Flower main di Synchronize ini, gua berkumpul sama teman-teman gua. Kita sama-sama lucu-lucuan. Kita makan sama-sama, kita minum sama-sama. Nah, pada akhirnya gua kebawa sama panggungnya si The Flowers gitu. Ya lu tau The Flowers kan? Yeah. Yang gua tahu kan, wah doi mah, ya gokil lah. Nah, pada akhirnya gua terbawa emosinya kan. Ya gua melakukan suatu hal-hal yang mungkin setelah gua sadar konyol. Tapi gua dalam melakukan apa yang gua lakukan itu ya gua seneng. Ya, gua naik ke panggung, gua nyanyi bareng sama Jet. Ya pada akhirnya ada beberapa security untuk menahan gua, nyuruh gua turun. Akhirnya gua minta tolong, gua nggak akan ganggu mereka perform. Tapi gua mau nyanyi bareng. Akhirnya dia mengerti, ya gua melakukan, ya mungkin di saat gua sadar ngeliat dari Videonya? video itu ya malu juga sih. Enjetnya gimana tuh pas di situ tuh? Wah, gua yakin ya, 1000%. Ternyata gua masih punya loh. Mungkin ya, fans yang kayak gua. Oh, Sinjetnya. Mungkin dengan Fans gila kayak gitu. Dia Flowers gila juga ya nggak sih? tapi kan udah dimakan waktu lang. Ya. Ya kita nggak pungkiri kan. Ya. Dia aja kan ada di panggung mana. Ternyata ya gua 1000% yakin The Flower bersama personilnya masih ada loh. ya gua begitu bukan karena gua mau tampil. Ya emang ya Ke bawah euforia aja ya nggak sih? The Flower bro. Flowers. Gila lo. Udah lama nggak ngeluarin album tuh berapa tahun tuh terakhir kan akhirnya ngeluarin album lagi kan dia. Iya. Cuma Flowers. cuman ya kurang heroik mungkin usia kali ya. Heroik ya cumannya dia kan kapasitas vokalnya dia Masih oke kok. stabil. Iya, masih oke. Apalagi siapa gitarisnya atau gitu yang Boris, yang Boris. ya itu Boris. masih keren mainnya. Boris, Mas gue termasuk salah satu suka band yang masih band mabok gitu. Nah itu band mabok ya nggak sih keren mainnya. Dan gue yakin dia juga pasti berpikir ternyata ya gue juga nggak tahu lang pas gue anjing gue begini goblok. Nah, dia juga pasti bilang anjing ternyata gue masih ada loh. Pasti itu. Harusnya bokil si Boris kan pas gue naik ke atas panggung Boris kan nahan juga si security. Iya. Biarin gitu. Gua kayaknya gue masih inget itu. Dia untuk karena gua nggak ganggu. Karena gua nggak yang namanya dia lagi main gitar gua peluk enggak. Gua cuma mau nyanyi bareng gua bilang. Boris kayaknya nahan juga si security yang mau nyuruh gua turun. Nah, kayaknya dia enjoy juga. Iyalah. Nah, Ya dia kebawa lah. Maksudnya seneng lah digituin ada fansnya. masih ada. 1000% gua yakinnya juga begitu. Flowers, bener sih. Flowers gila. Flowers sih maksudnya masih mempertahankan kayak gituannya identitasnya ya. Kalau slang sih ya bawa politik sih udah band Ya. plat merah. pada akhirnya kan mereka sekarang kan kayak semacam jaim ya. Iyalah. Kalau band-band plat merah gitu ya yang kita tahu kan mereka rocker. Rocker ya harusnya ya mesti konsisten aja. Iya dong. Ya pada akhirnya sekarang mereka kan ya sayang aja sih gue juga bilang. Ngeliat slang itu sayang aja. Sayang banget. Nyari aman lah. Ya kurang lebih seperti itu lah. Iya. Nah itu tuh berarti tuh kita tadi Abe tuh pengalamannya. Terakhir nih, Be, Siap. konser yang paling lu tunggu-tunggu siapa sih? The Cure. The Cure. The Cure. Yoi. Kenapa tuh? Ya udah pastilah. The Cure dengan Robert Smith-nya yang sering gue lihat di YouTube. Nah. Dengan bobot badannya yang udah Udah gemuk ya? gemuk, Gempal tapi ya? suaranya Masih masih nggak berubah. stabil, nggak berubah. Heeh. Ya to the point, gue masih menunggu The Cure untuk mungkin meskipun dia masuk ke Asia, syukur-syukur gue ada duit, gue samperin. Kalau bisa dia datang ke negara kita lah. Tahun lalu kan dia ke Jepang tuh. Nah itu dia, gue nggak punya duit. Tahun lalu lu ke Jepang tapi Ya nggak punya duit.
nggak punya duit berangkat lagi mau nonton The Itu Cure gitu. dia, karena di saat gue datang, dia udah datang lebih keburu datang duluan. Waktu itu sih The Cure itu kalau nggak salah tahun lalu tuh di Fuji Rock. Cure itu untuk band-band The Cure-nya, untuk yang band-band distorsinya. Gua sebenarnya masih nunggu Slipknot ya. Slipknot tahun depan dong. Nah, itu Januari gua Hammersonic. masih nunggu Slipknot sebenarnya. Ya karena si Hammersonic batal digulir karena Covid kan. Itu meskipun dulu di eranya Slipknot lagi happening, kita itu malu untuk berbicara. Gua fan Slipknot. Beneran itu. Kalau dibilang hip metal, enggak, gua nggak hip metal. Kenapa sih gitu? Ya kan karena kan semua orang bawain lagu hip metal. Oh, dengan trennya band-band. ya dulu ya. Mm. Siapa band-bandnya? Cukur Caci gitu ya. Kan kayak gitu-gitu kan. Nah. Tapi jujur, ya gue penasaran aja mau ngeliat Slipknot. Mainnya Slipknot ya kayak gimana ya? Ya lu lihat pakai topeng dia bisa main begitu kan. Emang gokil sih dia. Maksudnya performance-nya kalau di panggung wah gila sih. Produksinya juga gila. Slipknot wajib, salah satu band yang wajib ditonton juga sih sebenarnya. Slipknot itu. Sama gue juga nungguin tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa nonton tahun depan. Sama mungkin The Cure. The Cure AB bisa nonton, gue juga pengen nonton The Cure. Ya jelas lah ya. The Cure mah aduh. Lu mau bilang grindcore, lu mau bilang grunge. Converse aja manggung bawain lagu Disintegration The Cure. Ya, Converse ya kan? Lu dengar sendiri kan? Nah, band segitu. Beliau ini ngeri juga beliau, ya. Lu denger kan? Ya, gua rasa semua agama ngedengerin The Cure kali ya. Iyalah. Istilah kata kalau dia itu semua agama dengerin The Cure. The Cure lagi sih. Gila lu. Terakhir dia tuh anniversary 40 tahun lu, bayangin dulu ngeband 40 tahun. Gimana rasanya itu, gua aja belum sampai 40 tahun dia udah ngeband 40 tahun lamanya. Dia main dari gigs kecil, gigs sedang, gigs besar, sampai pada akhirnya di stadion. Ya kan? Sampai yang paling grande, The Cure. Yoi, mudah-mudahan kita tungguin The Cure, pasti semua juga pengen nonton The Cure. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa nonton konser impiannya semua. Di negara kita kalau bisa. Mudah-mudahan ada yang berani modalin. Mungkin Abe bisa berani modalin The Cure datang ke sini. Nanti kali lang gitu malah. Jual rumah. Gua pada mati kali gua. Baru gua panggil tuh The Cure. Tuh, gila kali. Tuh ribet banget itu ridersnya pasti. Produksiannya sih. Iyalah. Harganya juga mahal. Ya jelas lah The Cure ya. Gila lah itulah. Ya gua beneran pengen banget liat The Cure gua. The Cure. Kita tungguin The Cure mudah-mudahan datang ke sini. Amin. Thank you, Be. Udah mau ngobrol-ngobrol dengan gua nih. Amin, sama-sama gue juga terima kasih lang ya udah diajak ya jadi pilihannya channel lu, gue jadi pembicara. Alhamdulillah gue juga senang juga ya. Gue juga seneng lah dapet narasumber oke. Nah, Bisa ceritain nonton Beastie Boys. Bisa ceritain nonton Nugi pertama kali kemari yang rusuh ternyata. Yoi, AB doang nih. Enggak Beastie lah. Boys cuy. Gue juga pengen, ya udah nggak mungkin kan. Udah meninggal MCA. Ya, pesta alternatif. Yoi. Thank you ya. Sama-sama Be. lang. Sukses Semuanya, terus ya. thank you ya. Kita mungkin next lagi ngobrol dengan teman-teman yang lain yang gila-gila konser lagi. Thank you ya. Sukses terus buat Gilang. Thank you sukses. SAD-nya semua lancar. Thank Amin. you. Thank you, bye.